Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita menikmati kasih Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Kembali berjumpa dengan saya dalam Renungan Harian, edisi Senin 18 Mei 2020. Dan bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan terlebih dahulu dari Ulangan 5 ayat 23 sampai 33. Mari kita berdoa untuk membaca mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang telah mengaruniakan kami kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman langkah hidup kami. Roh Kudus akan memampukan kami supaya kami memahami, mengerti jalan Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai 33. Demikian firman Tuhan berbunyi. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kami mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan renungkan bersama dalam satu tema, takut kepada kemuliaan Tuhan. Mataku lako kamatandianna puang matua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan dalam bahasa Toraja dikenal Singgi Toraya dalam memuliakan Tuhan. Dia mengatakan seperti ini, puang tu unisung dau bak tang nalangi, to tumam para rata tu untoroi una anabatara tua. Artinya bahwa Tuhan dalam keagungannya, kebesarannya dan kemuliaannya di tempat yang maha tinggi
Dia tempat perlindungan dan sumber kebenaran. Tuhan yang patut, Tuhan yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, yang terus mengasihi semua ciptaannya. Nah, melalui pembacaan kita pada saat ini, yang kita mau pahami bersama adalah bagaimana kemuliaan Tuhan itu juga disaksikan oleh bangsa Israel di atas sebuah gunung melalui suara dan api yang menyala-nyala yang menerangi orang-orang Israel yang mereka saksikan pada saat itu. Muncullah ketakutan mereka ketika mereka mendengarkan suara dan bahkan ketika mereka melihat api yang menyala-nyala. Karena itu mereka takut untuk mendekat kepada tempat tersebut. Karena takut bahwa akan menghanguskan mereka. Mereka takut mati. Karena itu mereka meminta kepada Musa supaya Musa yang pergi untuk menghadap, menerima firman Tuhan yang akan kembali disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan karena itu ketika Musa melakukannya, sungguh orang Israel juga ketika mereka mendengar, mereka menyaksikan, maka mereka juga percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Allah agung dan mulia. Suara Tuhan yang mereka dengar, api yang menyala-nyala yang mereka lihat sebagai satu tanda bahwa kemahakuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan tidak bisa disandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu mereka meminta kepada Musa bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan bahwa memang benar, itulah yang akan didengarkan, itulah yang akan direnungkan, dan itulah yang akan dilakukan sebagai perintah Allah. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan menjadi sesuatu hal yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita untuk memberi keyakinan dalam hidup ini bahwa Allah agung, Allah mulia. Karena itu di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan senantiasa memperdengarkan suaranya kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu berpegang teguhlah kepada kebenaran firman Tuhan dan percaya. Karena Tuhan senantiasa menyatakan janjinya yang indah kepada setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kepada kita sekalian yang setia untuk melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima anugerah. Keadaan kita menjadi baik. Lanjut umur di negeri yang akan kita duduki. Janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dalam kehidupan kita, mari terus senantiasa kita setia, taat dan percaya kepada Tuhan. Allah
Tuhan kita yang layak untuk kita puji dan kita muliakan, kita agungkan, kita banggakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan dengan dunia ini, termasuk dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Dengan penuh kerendahan hati, kita selalu datang kepada Tuhan, mengakui kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Bukan takut kepada dunia, tetapi takut kepada Tuhan dengan cara mendengarkan firman Tuhan, berpegang teguh kepada kebenarannya, dan melakukan perintahnya. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mulia, Allah yang kami agungkan dan kami banggakan, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu, jemaat Tuhan, jemaat Bukit Zaitun Bontang, dalam setiap kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, memberi kesehatan yang baik, yang bersuka cita karena pertambahan usia hari ini. Tuhan memberkati, sehingga mereka juga senantiasa memperlihatkan tindakan dan tutur kata yang baik dan benar. Dan juga bagi yang menerima berkat Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam perobatan jalan dan pemulihan, kiranya Tuhan menguatkan iman percaya mereka, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang dalam kesulitan ekonomi, ataupun dalam pekerjaan, dalam persoalan, pergumulan, kehidupan secara pribadi dan keluarga, Tuhan hadir di sana, menguatkan mereka, menolong mereka, sehingga apapun yang mereka gumuli pada saat ini akan tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi yang terbaik. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan peliharakan hidup mereka, sehingga suatu saat mereka juga akan berjumpa bersama dengan keluarga mereka. Umat Tuhan yang terbaring di rumah sakit karena terpapar COVID-19, beri kekuatan dan semangat bagi mereka, dan bahkan Tuhan pulihkan mereka. Tim medis dan juga tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit, membaktikan potensi mereka Tuhan untuk pelayanan masyarakat. Kami percaya Tuhan juga akan melindungi dan memberi kesehatan kepada mereka, sehingga mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dimanapun Tuhan menempatkan mereka berkarya, dan berjumpa kembali bersama dengan keluarga mereka di rumah. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dan lindungi. Pemerintah Kota Bontang, Tuhan juga akan senantiasa menuntun mereka, sehingga kesehatan yang baik mereka alami dan mereka nikmati untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Kehidupan kami hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ini permohonan dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian dan doa bersama jemaat Bukit Zaitun Bontang. Saudara-saudara dimanapun mereka saudara berada, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menuntun bahkan melindungi kita semua. Sampai jumpa untuk hari esok. Tuhan menolong kita. Salam sehat.
dan Shalom.